Shalom, topik firman Tuhan kita hari ini adalah kenali dirimu sendiri. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 5 mengatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kata-kata filsuf Yunani Sokrates, groti shaton kai medan agan. Artinya, kenalilah dirimu sendiri dan jangan berlebihan. Mengenali diri sendiri menurut psikolog berarti pemahaman tentang perasaan, motivasi, pola pikir, dan kecenderungan kita. Hal-hal tersebut memberikan pemahaman yang stabil mengenai harga diri kita dan nilai-nilai serta motivasi kita. Tanpa pemahaman ini, kita tidak dapat mengukur nilai kita sendiri. Pada umumnya, kita akan setuju dengan pernyataan bahwa kita harus mengenali diri kita sendiri. Namun demikian, seperti dikatakan oleh Benjamin Franklin di dalam karyanya Poor Richard's Almanac, ada 3 hal yang sangat keras. 1, baja. 2, sebuah berlian. Dan ketiga, mengenali diri sendiri. Paulus tidak menasihati jemaat Kristen di Korintus dengan anggapan bahwa mereka akan benar-benar mengenali diri mereka sendiri. Ia tidak sedang bicara tentang kepribadian atau karakter atau ilmu anatomi. Namun, ia sedang bicara tentang keadaan rohani. Ia merasa bahwasanya sungguh pantas, bahkan perlu bagi setiap orang Kristen, setidaknya di Korintus, untuk memeriksa diri. Di ayat tersebut, Rasul Paulus menggunakan 2 kata kerja tentang pemeriksaan diri orang Kristen. Pertama, ujilah. Dalam bahasa Yunaninya, peirazo, yang merujuk pada proses menguji sesuatu, menguji seseorang bukan agar ia berbuat dosa, tetapi agar kondisi sejatinya dapat diketahui. Yang kedua, selidiki, atau dalam bahasa Yunaninya, dokimaso. Kata ini sering digunakan untuk menunjukkan proses peleburan perak dan emas, untuk memurnikannya dan atau membuktikan nilainya. Hasil utama dari pemeriksaan dan pengujian diri ini adalah membuktikan secara pasti apakah Kristus Yesus ada dalam diri kamu atau tidak. Apabila gagal dalam melewati ujian diri, ini berarti Yesus tidak berada dalam dirimu sendiri. Pena Inspirasi Nyonya White menyatakan, pengenalan diri akan menyelamatkan banyak orang dari kejatuhan ke dalam penggodaan yang menyedihkan dan mencegah banyak orang mengalami kekalahan yang memalukan. Untuk mengenal diri kita sendiri, sangatlah penting bagi kita menyelidiki dengan setia motif dan prinsip perilaku kita. Membandingkan perbuatan kita dengan standar kewajiban yang dinyatakan dalam firman Allah, Gospel Workers, halaman 276. Penuh sekalilah memeriksa diri sendiri dengan teliti dan menyelidiki dengan seksama dalam terang sabda Allah. Apakah hati saya benar atau najis? Apakah saya sudah dibarui dalam Kristus? Atau apakah hati saya masih menuruti hawa nafsu yang dibungkus dengan pakaian baru di luar? Cobalah pikirkan dirimu seolah-olah berdiri di hadapan kursi pengadilan Tuhan Allah. Dan cobalah periksa seperti di dalam pemandangan Tuhan. Kalau engkau tidak ada sesuatu kejahatan atau beberapa ilah yang belum engkau buangkan. Berdoalah, ya berdoalah, seperti engkau belum pernah dulu berdoa, supaya engkau tidak disesatkan oleh tipu daya iblis, dan supaya engkau tidak menyerah kepada pikiran kurang peduli, kelalaian dan kesia-siaan, serta menjalankan kewajiban perbaktian akan mendiamkan angan-angan. Amanat kepada orang muda halaman 76. Saudaraku, pada masa proses penghakiman saat ini, ada yang begitu cemas dan bahkan putus asa menantikan apa yang akan ditemukan oleh Allah dalam penghakiman tersebut. Namun, ketakutan akan masa penghakiman itu tak perlu menyurutkan kita untuk mengikuti nasihati Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu ujilah dirimu sendiri. Kiranya melalui renungan ini kita dapat mengenali diri kita sendiri, siapa sesungguhnya diri kita, dan menyadari bahwa hati dan perbuatan kita tentu banyak kekurangan dan kelemahan, baik pikiran,
maupun tindakan kita. Oleh karena itu, marilah kita serahkan kepada Yesus, agar kiranya melalui kuasa Roh Kudus, kita memiliki hidup baru, selaras dengan kehendak Allah. Saya, Roy Wauran. Sekian, Tuhan memberkati.